Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Yang di Zoom udah ada belum, Yuk? Oh, yang di Zoom nanti ada pasti. Selamat tahun baru semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan memulai kebaktian perdana di 2025. Siapa yang bersyukur masih hidup di 2025? Saya ya. Saya akhir tahun udah 2 tahun. Natalan saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lebih bersyukur lagi tentang hidup. 2 kali Natalan saya mengiring jenazah. Jadi bagi saya 2025 masih bisa menginjakan kaki sekarang itu dibilang bahagia, tapi saya yakin ada rencana Tuhan yang belum selesai di hidup saya. Kita mau berdoa, kita mau saat teduh sejenak, kita mau tinggalkan semua pekerjaan, semua perasaan yang gundah gulana, keburu-buruan dan segala sesuatu. Kita mau diam, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang indah ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena Tuhan. Kami mau Tuhan mengembalikan hidup kami ini untuk Tuhan. Kami mau menjadi penyalur berkat karena kami tahu, kami yakin kami sudah terlebih dahulu Engkau berkati. Tuhan Yesus, 1 jam ke depan kami mau Tuhan benar-benar dilawat oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh firman-Mu dan memuji memuliakan Engkau lewat lagu-lagu Tuhan. Berkati kebaktian ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Leo yang sudah bersama-sama kami Tuhan. Kami yakin Engkau telah memberkati beliau. Inilah kami Tuhan, pakai kami. Kami mau benar-benar menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau banggakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk berdiri, ini kenapa mesti di belakang ya? Pak, samperin Pak. Kali aja harus disalamin Bapak supaya pindah. Kita mau saling berjabat tangan. Om, selamat Om. Siapa yang bahagia harus bernyanyi ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kan saya turunan Argentina ya. Kalian tuh bahagia tapi mukanya nggak bahagia tuh gimana tuh? Saya ini biasa drama. Kalau bahagia ya harus bahagia gitu loh. Coba bahagia dulu, bahagia. Ini curang nih pakai masker nih. Di Zoom udah ada orang? Halo yang di Zoom. Halo. Selamat tahun baru. Kita mau terus memuji Tuhan. Ini perdana, kita mau benar-benar bersyukur kalau PDRG bisa sampai di 2025. Amin. Kita mau katakan kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah girang? Sudah happy? Silakan duduk. Hari ini temanya waktu Pak Pendeta ngasih, saya merasa agak Bapak menyindir saya atau gimana? Mutiara. Ini ngomongin tentang warna kulit atau gimana ya? Mutiara yang terpendam. Kita mau tahu lebih lagi apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan untuk kita lakukan pada minggu ini. Kita mau katakan kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan, karena kita yakin cuma Tuhan yang bisa merubah hati kita. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini kami ada di tempat ini bukanlah sebuah kebetulan. Kami percaya kami gak sedang membuang waktu kami di tengah kesibukan bekerja kami. Kami percaya waktu kami datang dengan kelemahan, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Engkau yang menggantikan bahkan kalau ada sakit penyakit kami dengan kesembuhan. Kebodohan kau tukar dengan hikmat-Mu Tuhan. Kefanaan kami kau ganti dengan kekekalan. Sehingga waktu kami keluar dari tempat ini kami gak sama. Kami bertemu dengan hadirat Tuhan dan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Semua kita yang mencintai Tuhan dan siap diberkati lewat firman Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Yang percaya ada Tuhan di tengah kita boleh angkat tangannya. Ya, berarti ada pertolongan Tuhan, amin. Kayaknya udah kenal semua ya, atau ada yang lupa ya. Kalau ada yang lupa, nama saya Leonardo Sitorus, suami dari satu istri, tentunya anak 3. Saya ingat pertama kali khotbah tahun 95 ya, saya keliling SMA, kampus-kampus. Udah gitu kantor-kantor memang tahun 90-an akhir itu tahun paling wow ya. Kalau ibadah PD kantor itu bisa 300-400 orang. Kenapa? Lagi krismon ya. Jadi orang itu takut nggak punya pekerjaan, takut nggak bisa melanjutkan kehidupannya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi tahun 2000, 2001 ya mulai menyusut dan sampai hari ini masih tetap terjadi. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita ini hidup nggak boleh ditentukan oleh orang kiri kanan kita. Katakan amin. Kita harus punya value, punya keyakinan. Dan saya juga nggak nyesal juga ya, saya kenal Tuhan dari tahun 91, melayani Tuhan nggak pernah berhenti sampai hari ini. Anugerah Tuhan lah, pelayanan ya, ketemu banyak orang, kadang di desa, ke pedalaman, kadang ketemu orang yang sangat low educated ya, kadang yang pinter-pinter banget ya, itu anugerah Tuhan. Dan hari ini saya berdoa kita tidak hanya menyisihkan waktu kita, tapi ada pertukaran. Yang mau katakan amin. Apa itu pertukaran? Kita datang ke tempat ini memberikan waktu kita dan kita pulang membawa sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, khotbahnya judulnya tadi sudah disampaikan, Mutiara yang Terpendam. Nah saya mulai dengan sebuah artikel, ya ini artikelnya ya Bapak Ibu bisa cari tahu tapi ini kenyataan ya. Ini yang pertama, ada mutiara yang paling terkenal, yang paling mahal, yang paling besar yang ditemukan di muka bumi ini. Dan menariknya rata-rata ditemukan di daerah Filipina ya. Jadi kalau Anda pencari mutiara ya coba cari aja ke Filipina ya. Giga Pearl atau disebut the Philippines ya, beratnya 27,65 kilo. Katakan wow. Itu setengah karung besarnya ya, gede banget ya. Ukurannya itu 39 kali 22 kali 21. Jadi hampir setengah meter. Mutiara ini ditemukan dalam kerang raksasa Tridacna gigas yang merupakan bivalvia terbesar di dunia. Nah, dimiliki oleh kolektor asal Kanada Abraham Reyes. Diwariskan dalam keluarganya setelah ditemukan di Filipina. Nilainya diperkirakan 60 juta US dollar sampai 200 juta US dollar. Itu berapa tuh? Banyak? Ya, kalau diambil tengahnya 100 juta US dollar. Kira-kira bisa beli apa? Bisa beli building ya. Di daerah sini kebeli hanya dengan satu mutiara itu. Nah ini yang pertama ya, ini cangkangnya atau ya biar keren ya, mutiaranya tuh yang putih itu ya, ini hiasannya, penjepitnya. Nah kolektornya begitu kaya sehingga bisa membeli ini dan mewariskan di tengah keluarganya. Berarti kekayaannya luar biasa. Tapi dia rela menukar dan kalau ada yang berminat untuk membeli, siapkan uang sebesar ini. Dan ini mungkin hitungan berapa tahun yang lalu ya, kalau sekarang udah loncat lagi harganya. Oke, yang kedua. Nah ini Pearl of Laosu ya. The Philippines juga, masih di daerah Filipina, ditemukan di Palawan, Filipina tahun 34. Mutiara ini berasal dari kerang raksasa, beratnya mencapai 6,4 kilogram. Tidak seberat yang pertama, tapi juga sangat signifikan. Ya, 6 kilo, lihat itu tangan, pegang mutiaranya. Meski tidak bersinar seperti mutiara konvensional, nilainya luar biasa karena ukuran yang besar dan sejarahnya unik. Ya, dan ini jadi koleksi pribadi yang berharga. Saudara, saya keliling-keliling,
Saya pernah ada di Maluku Tenggara. Nah, kemudian habis pulang mau ke airport, saya dikasih oleh-oleh mutiara hasil produksi di situ. Itu daerah situ mereka itu budidaya mutiara ya. Jadi, Pak Leo sebelum pulang. Nah, masalahnya yang ngasihnya salah. Kenapa? Pertama dia ngasih dalam tisu. Jadi, aduh buru-buru nggak sempet cari tempatnya. Dia belitin di dalam tisu dikasih mutiara. Saya taruh di kantong. Orang udah mau masuk ke pesawat ya, dia kejar saya. Airportnya jangan bandingin di Soekarno-Hatta ya. Itu airport setengahnya nggak pakai baju ya. Karena panasnya luar biasa. Jadi lebih mirip kayak apa ya, kita pergi ke gudang gitu ya yang panas. Tapi di situ ada pesawat gitu ya, nunggu. Mesinnya dihidupin dulu, saya masih di rumah. Mereka telepon, udah dipanasin belum? Udah, ayo Pak kita jalan, kira-kira gitu ya. Nah waktu mau masuk ke pesawat saya dikejar, Pak ini oleh-oleh biar ingat. Saya taruh di saku dan waktu sampai Jakarta saya nggak tahu di mana itu tisunya. Tapi kecil, ya kecil. Nah percayalah kalau saya bawa ini nggak akan lupa ya. Nah nggak ada berapa ya isinya dulu ya. Nah saya cepet-cepet taruh di sini saku karena udah mau masuk pergi. Entah lupa saya di jalan ya. Intinya saya nyampe kayaknya ada yang ngasih oleh-oleh, udah lupa. Hilang atau jatuh nggak tahu lah ya. Tapi dan waktu itu saya nggak tahu harganya juga, makanya saya nggak terlalu ngeh juga ya. Nah kalau yang ini percayalah kita akan sangat peduli dan ini melalui penjagaan yang sangat ketat dan tidak sembarang orang bisa melihatnya. Ya biasanya di pameran-pameran dan itu jarang sekali. Nah saudara ini bicara tentang apa? Mutiara yang sangat berharga. Nah mari kita lihat slide berikutnya. Ya, ada satu bagian di Alkitab ayatnya pendek cuma 2 ayat. Tetapi ini menjadi gambaran. Ya, kalau yang tadi aja orang yang super kaya bisa punya aset satu mutiara minimal 100 juta US dollar. Perhatikan kata Alkitab. Demikian pula hal kerajaan sorga. Sumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi Alkitab memberikan sebuah perumpamaan, ada seorang pedagang. Dia itu kolektor, dia mengerti, dia ahli ya. Masih ingat berapa tahun yang lalu zamannya batu akik? Ya dekat rumah saya itu Rawabunga ya. Itu orang tiba-tiba belajar membedakan batu ya. Yang nggak ngerti ya ketipu, yang pinter ya dapat cuan. Nah sampai hari ini masih ada pasarnya. Yang berdagang di situ memang udah puluhan tahun bermain mutiara, batu-batu berharga ya. Pembelinya pun dari India, dari China, memang kolektor. Nah ketika musiman orang yang nggak ngerti ya main beli-beli aja. Nah saudara ini pedagang dia ngerti tentang mutiara. Ketika dia menemukan itu dia menjual seluruh miliknya. Berarti yang dia temukan ini dia tahu nilainya sangat luar biasa. Worth it lah saya jual semua milik saya untuk dapat mutiara ini. Malah dia pikir untung. Ya, saya pernah ngobrol karena dekat rumah kan ada satu pedagang. Saya tanya, berapa lama nih si bos ini yang punya toko ini jualan? Wah udah hampir 15 tahun Pak. Dari sini aja dia udah punya 20 rumah kontrakan Pak. Saya bilang, iya jualan batu. Sampai punya 20 rumah kontrakan. Karena ya kadang-kala orang nggak ngerti kan ya, dijual harganya 5 juta, ternyata itu harganya ratusan juta, didiemin dulu disimpan. Ya itu kolektor ya. Bulan lalu saya ngobrol seorang bapak, batunya gede banget. Itu batu kenapa mahal Pak sampai 200 juta? Oh kalau nggak ngerti, Bapak nggak akan tahu Pak. Ini harus di Terawang Pak. Waduh saya coba Terawang tetap nggak ngerti. Tapi orang bersedia untuk membayar mahal. Nah saudara, pedagang tersebut menemukan mutiara, dia jual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Pelajaran apa dari cerita ini yang kita bisa pelajari? Next slide-nya. Kerajaan Allah lebih berharga dari segala sesuatu. Tadi di ayat pertamanya dibilang tentang hal kerajaan sorga. Saudara, ada banyak orang itu nggak mengapresiasi, nggak menghargai perkara-perkara kerajaan Allah. Saya nggak bilang kalau misalnya di kantor kita sibuk itu salah, enggak ya. Tapi saya ingat saya bertobat itu sebelum kuliah ya, ketemu Tuhan lah. Jadi saya sempat kerja, lulus kuliah, saya kerja,
Saya nggak langsung jadi pendeta, saya kuliahnya elektro, saya kerja di perusahaan Astra waktu itu. Saya kalau lagi Jumatan gini orang pada sembayang, saya punya Alkitab di saku saya. NIV zaman dulu ya, belum ada handphone elektronik segala macam. Saya baca Alkitab, karena di kantor saya nggak ada persekutuan doa. Teman-teman saya bercanda, ngapain lu? Bukannya tidur atau makan? Entar, makan mah 5 menit, gue baca dulu. Kadang teman-teman saya nanya, Leo buat apa sih kamu baca kayak gitu terus? Saya bilang ini buku kecil ini akan mengubah hidup saya dan mengubah hidup jutaan orang. Dasar lu gila lu. Ya, emang lu jadi pendeta aja lu. Akhirnya jadi pendeta ya. Dan benar Bapak Ibu ya, saya ketemu banyak orang sudah bertahun-tahun melayani. Tadi saya bilang dari yang paling sederhana, tapi anugerah Tuhan saya khotbah depan menteri udah. Saya ngajari mabes itu jenderal-jenderal baris pertama tuh ya. Kolonelnya baris kedua. Ya, kalau grup-grup besar itu udah dikasih tahu dari awal. Paling nanti ingat ya, baris pertama itu para CEO, direktur-direktur. GM baris kedua, nanti manajernya baris ketiga. Saking banyaknya, ya itu kan holding company gede gitu ya. Dan beberapa waktu sekali mereka kumpul semuanya hadir hari Jumat. Ya, kebetulan bosnya juga anak Tuhan, jadi dikumpulin. Jadi saya udah tahu nih yang paling depan tuh siapa, baris kedua, baris ketiga ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, apa yang saya ceritakan adalah gini. Kalau kita mengerti prinsip kerajaan sorga, maka kita itu tidak akan berhitung dengan apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Sesibuk di tengah tekanan seperti apapun, kita tahu memprioritaskan Tuhan. Makanya Alkitab berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya kan, kenapa banyak orang mencari yang belakangnya bukan yang depannya. Padahal kalau kita cari yang depannya, yang belakangnya akan mengikuti kita. Tapi kan namanya manusia ya, lebih senang cari dahulu kerajaan dunia dan isinya. Makanya kita seringkali kehilangan kerajaan sorga. Tapi kalau kita mengutamakan kerajaan sorga, ya mungkin kelihatannya kita ini banyak perjuangannya, banyak tantangannya. Tapi di belakang kita kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Nanti saya akan ceritakan saudaraku. Saya bersyukur 2024 ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Tapi saya percaya 2025 akan lebih banyak hal yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan, amin. Jadi mutiara melambangkan kerajaan Allah yang begitu bernilai sehingga kita layak untuk mengorbankan segala hal demi memilikinya. Nah, mengikut Tuhan seringkali membutuhkan pengorbanan. Katakan pengorbanan. Waktu, tenaga, uang kita, perasaan kita. Udah tulus-tulus melayani dianggap lu cari muka, motivasinya. Dia nggak tahu aja kita udah banting tulang, udah habis-habisan ya. Saya ini nampung banyak anak asuh di rumah ya. Jadi ada banyak yang saya bawa ke rumah tapi juga secara rohani. Dan beberapa disekolahkan sampai lulus kuliah. Dan berterima kasih? Enggak. Hilang gitu aja. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan ada ya manusia kayak gitu ya. Dari hancur, diterima, bahkan dijadikan anak, tiap hari terima uang saku, disekolahin, dicariin seragam, belanja bareng sama anak saya, ketika udah selesai, terima kasih juga enggak. Nah kalau kira-kira saudara ngalamin kayak gitu, enak atau enak? Enak ya. Tapi di situ saya belajar tentang namanya tulus, katakan tulus. Kadang-kadang saya bilang Tuhan, udahlah gak usah lah pelayanan lagi. Tuhan bilang gini, emang kamu itu siapa? Sebelumnya kamu apa? Nah waktu saya sadari ya Tuhan saya nyala sampah yang ditemukan Tuhan dan Tuhan memulihkan hidup saya. Maka sebenarnya kita gak punya alasan untuk tidak melayani. Tidak hanya dalam konteks persekutuan seperti ini ya. Tapi dalam segenap aspek hidup kita, ya lakukan aja. Kalau kita bilang, saya udah lakukan yang terbaik untuk dia. Kok dia gak berterima kasih? Tuhan itu adil, katakan amin. Dia pasti membalas kita, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia gak pernah berhutang sama kita. Tapi manusia seringkali berharap saya bantu si A kan tolong saya kemudian. Padahal cara kerja kerajaan sorga gak gitu. Bagian kita adalah menolong si A, si B, si C. Mungkin Tuhan akan pakai si Z, si K, si M untuk memberkati kita. Menolong kita.
Saya bilang sama anak saya, kalau kamu bantu teman kamu yang gak mampu belajar, suatu saat ada orang pintar yang akan tolong kamu untuk mampu. Karena di atas langit masih ada langit. Katakan amin. Nah saudara, jadi kerajaan Allah lebih berharga dari segala sesuatu. Makanya kita bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup ya. Saya sih mau sih Pak, cuma ya tuntutan. Saya sih mau, tapi kan keadaan sepertinya nggak memungkinkan. Ya itu tergantung prioritas hidup kita ya. Dan kalau kita berhasil menanamkan itu untuk diri kita, baru kita berhak untuk mengajarkan itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pencariannya harus fokus dan sungguh-sungguh. Saudara pedagang itu cari mutiara, percayalah itu nggak main-main ya. Nggak sekedar seleboran jalan, cari mutiara ke pasar baju, ya nggak akan ketemu lah ya. Dia harus cari di tempat yang dia tahu, di situ sumbernya. Tadi kan rata-rata di daerah Filipina ya. Kalau pedagang mutiara yang benar-benar kaya banget, dia pasti nyari di daerah situ. Kenapa? Karena memang daerah situ banyak dengan mutiara-mutiara yang unik, yang bagus-bagus. Nah sama dalam hidup kita, kalau kita percaya kerajaan Allah itu penting, mari fokus, mari sungguh-sungguh mencarinya. Enggak setengah-setengah. Saya enggak bilang saudara harus resign dari pekerjaan seperti saya, kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu, sekolah kita enggak juga ya. Tapi artinya dimanapun Tuhan taruh kita, kita ini tetap tidak melupakan Tuhan. Katakan amin. Kita tetap memprioritaskan Tuhan. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus. Orang dalam perumpamaan itu tidak sembarangan mencari. Dia adalah seorang pedagang yang ahli dan tahu betul nilai sebuah mutiara. Ini menggambarkan pentingnya fokus dan kesungguhan dalam mencari kebenaran Allah. Nah sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk tekun dan sungguh-sungguh mencari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Melalui doa, baca firman, dan mentaati kehendaknya. Saya pernah kuliah bukan teologi ya. Saya pernah bekerja bukan di gereja. Tapi kalau saya punya waktu libur, saya pergi kemana? Ke Immanuel. Dulu saya kalau nggak punya duit masih kuliah, saya cari yang udah kebuka. Karena kan banyak yang udah diplastikin ya. Karena saya nggak punya duit masih kuliah. Apa yang saya lakukan? Saya siapkan kaki saya baca sambil berdiri. Dipelototin sama yang jaga. Tuh anak udah sejam berdiri. Kenapa? Saya nggak punya uang untuk beli. Saya baca. Pindah ke buku berikutnya. Saya baca cepet. Nah saking rajinnya saya coba ingat apa yang tertulis di situ. Pulang ke kosan di Depok. Itu di Immanuel di sini ya. Proklamasi. Sampai di rumah saya tulis di catatan saya apa yang saya dapatkan di buku tadi. Saya coba tadi gue dapat apa ya pelajarannya. Kelihatannya aneh, tapi menurut saya nggak aneh. Sampai teman-teman saya di kosan ini, Leo lu mah aneh juga ya. Ada ya mahasiswa kayak gini ya. Saya bilang lah kalau belajar analog digital memang itu mata kuliah kita. Tapi kan kita manusia rohani juga yang harus punya kesungguhan, kemauan untuk cari tahu. Amin. Jadi Anda jangan nunggu jadi pendeta dulu, jadi penginjil dulu untuk cari tahu kebenaran. Apalagi sekarang Maya tinggal googling aja ya. Jurnal-jurnal ya asal jangan kepleset aja dapat yang sesat. Intinya adalah kita harus punya kerinduan ya, kesungguhan untuk mencari tahu kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan hari-hari ini. Jadi sekali lagi kita tinggal di zaman yang sangat dipermudah oleh apapun juga. Anda mau dengar pengkhotbah yang paling keren di negara manapun bisa ya. Termasuk yang paling sesat juga bisa ya. Makanya tanya pemimpin rohani Anda yang ini kira-kira benar gak? Karena kalau salah gurunya, salahlah hidupnya. Good teaching produces good people. Jadi kalau pengajaran yang baik, hasilnya akan jadi baik. Oke yang berikutnya. Kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu. Nah pedagang itu menjual semua yang dimilikinya demi mendapatkan mutiara. Nah ini menunjukkan kesedihan untuk melepaskan apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi murid Kristus kita perlu siap menyerahkan hal-hal yang mungkin kita anggap penting. Ambisi pribadi, materi, kebiasaan buruk agar dapat hidup sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Nah sekali lagi ini butuh disiplin ya, butuh latihan. Enggak ujuk-ujuk, enggak instan. Tapi step by step. Ya kalau sudah diberkati lewat pekerjaan, dapat uang, sisihkan perpuluhan, katakan amin. Oh iya, saya mulai itu dari saya bertobat. Ya, ini nggak diajari, saya nggak ikut seminar, saya baca Alkitab, saya sadar. Saya dapat uang kiriman dari ibu saya masih tinggal di kos di Depok, orang tua saya di Bandung.
Zaman dulu masih pakai wesel loh. Ya, masih zaman wesel. Ya, tahu wesel? Udah nggak hidup ya, belum hidup ya. Sebagian udah ya. Saya dapat wesel dari ibu saya. Saya tuker jadi uang. Habis dapat uang, saya udah punya 10 amplop di kosan saya. Amplop pertama adalah amplop perpuluhan. Saya langsung pisahin di hari pertama. Amplop kedua adalah persembahan. Entah itu persekutuan, ibadah minggu. Pokoknya udah saya pisahin. Saya pisahin uang untuk kebutuhan kuliah. Sampai uang makan saya pisahin jadi 2 minggu. Untuk 2 minggu pertama, untuk 2 minggu kedua. Artinya apa? Kalau tanggal 13 udah habis itu uang, saya cuma makan nasi sama sayur. Saya nunggu makan agak enak lagi tanggal 15. Kenapa? Karena saya nggak mau berhutang seperti teman-teman saya. Yang di semua warung-warung, kasbon. Di sini udah mentok, pindah ke warung situ. Mentok. Saya tanya, kita makan di situ. Oh enggak, gue di situ aja makan. Kok lu nggak mau di situ? Lu suka di situ? Enggak, gue warung di situ. Kenapa? Udah batas limitnya udah kena plafonnya. Udah nggak bayar 3 minggu. Udah nggak dikasih makan sama tukang warung. Ya. Itu bicara apa? Ya sungguh-sungguh. Tapi yang saya ingat adalah saya udah pisahin dulu. Oh ini perpuluhan miliknya Tuhan. Ini persembahan untuk nanti persekutuan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Percaya nggak percaya sampai hari ini saya masih tulis pengeluaran saya hari lepas hari. Semua pengeluaran saya punya catatan. Istri saya bilang, anak saya bilang, aduh papa mah ya. Jadi sebelum saya tidur, saya punya report pengeluaran saya sepanjang hari. Saya belajar ibu saya yang buat pengeluaran dari tahun 70 awal. Anda mau tahu harga cabai keriting di tahun 73? Saya pergi ke rumah ibu saya buka bukunya. Leo, ini uang jajan kamu waktu kamu kelas 2 SD, ini uang sekolah kamu, ini saya belanja. Dicatat sampai hari ini, lengkap semuanya. Katakan wow. Nah, kalau yang seperti itu aja ya serius ya. Harusnya kita sama Tuhan juga ya serius juga gitu. Nah, melepaskan segala sesuatu itu artinya apa? Apakah kita harus berhenti kerja, kemudian jadi hamba Tuhan, kemudian dibiara gitu kita menyendiri cari wajah? Ya enggak juga, itu bukan jadi kudus, jadi kampungan. Ngerti enggak? Ya, jadi terpisah dari dunia. Tapi kita tahu mana prioritas dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita harus rela lepaskan. Ya kalau kita ini masih hitung-hitungan sama Tuhan ya jangan heran. Kita berdoa Tuhan tolong. Tuhan juga, lu aja sama gue pakai kalkulator, ya gue pakai kalkulatornya. Repot kan kita? Benar atau benar? Tapi kalau kita ini, Tuhan ini dari Tuhan. Saya kembalikan untuk Tuhan. Tuhan bicara, kita sejahtera. Ya kita percaya sekali lagi Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Jadi saudara yang terkasih bicara tentang mutiara, pedagang tersebut dia sadar untuk dapatkan mutiara itu harus ada pertukaran. Ini kadang-kala saya ketemu bukan di kantor ini ya, tapi di kantor di Kepulauan Seribu sana. Ada orang ingin dapat perkara kerajaan sorga tapi nggak mau berkorban. Nggak mau melepaskan sesuatu, nggak mau ada pertukaran dalam hidupnya. Waktunya, uangnya, tenaganya. Hei, sebentar ya, kita pergi ke toko roti. Ini roti yang Anda sukai, taruhlah coklat yang paling enak yang Anda temukan di satu kota itu. Wanginya, harumnya. Anda ambil tuh roti, kemudian pergi diam-diam. Berharap nggak ketahuan sama yang punya toko roti. Apa yang terjadi? Tunggu beberapa menit, akan ada yang ngejar Anda. Benar atau benar? Karena ada CCTV. Lu mau roti yang enak tapi nggak mau bayar. Ditangkap kita. Nah jangan sampai kita ini mau perkara rohani, kerajaan sorga tapi nggak mau bayar harganya. Dan kita pikir Tuhan itu nggak punya CCTV. Halo? Harus ada pertukaran, katakan amin. Saya nggak akan ada sampai di level ini kalau saya nggak mau melepaskan apa yang dulu saya ingin miliki. Wajar lah, saya masih fresh graduate ya. Cita-cita saya sederhana. Tuhan, saya pengen jadi orang yang kaya. Saya mau jadi top manager termuda. Saya mau suatu saat hebat. Achievementnya luar biasa. Saya mau punya istri yang paling cantik. Anak yang paling hebat. Dan saya mau mati masuk sorga. Salah? Enggak kan?
Tapi di tengah jalan ketika tadi terjadi ya negosiasi lah. Saya ditantang Tuhan, mau nggak kamu lepaskan semuanya? Aduh Tuhan, jangan deh Tuhan lah. Aduh kehilangan kesempatan gitu ya. Enggak deh Tuhan, enggak. Tapi saya ngerti, oh ya Tuhan, harus ada pertukaran. Untuk saya, panggilan saya jadi hamba Tuhan, ya saya harus berhenti bekerja. Akhirnya saya melayani, ya tadi dibilang orang gila, iya. Saya masuk ke desa-desa di Lampung Selatan, gak ada yang kenal saya. Pinjem motor orang desa, dari desa ke desa 2 jam, 3 jam naik motor. Hanya ketemu gereja yang tutup sepanjang minggu, saya ketok. Mudah-mudahan ada orang. Keluar, cari siapa dek? Pak ini gereja, iya ini gereja. Ngobrol-ngobrol, Pak saya ingin melayani, saya dari Jakarta. Bapak bersedia nggak terima saya? Oh silakan, nggak ada orang mengkhotbah di sini. Saudara, di desa nggak ada orang mengkhotbah ke situ. Nah itulah tempat latihan saya pertama berkhotbah. Habis dari desa itu saya pergi ke desa lain. Jadi hari Senin sampai Rabu saya kelilingin desa-desa tuh. Minta izin untuk khotbah, saya jadwalin tuh. Bahwa minggu ini di sini. Ya gitulah pelayanan awal saya. Saya masukin rumah sakit dari UKI, kemudian ke Cikini, ke Karolus. Saya dikejar sama perawat, sama security karena nggak ada izin. Saya door to door, Pak sakit, boleh saya doain? Kamu siapa? Nama saya Leo Pak, saya ingin berdoa. Dilihatin. Waktu saya berdoa, petugas datang. Anda nggak ada izin belum untuk pelayanan? Belum ada. Oh nggak boleh. Minggu depan saya masih ngotot datang ke situ. Mereka mulai hafal, ini anak satu ya udah dilarang-larang. Kenapa? Karena saya rindu untuk melayani. Jadi saudara yang terkasih, sekali lagi, saudara mungkin gak seperti saya dan gak perlu seperti saya. Tapi mari kita miliki kerinduan untuk ya membayar harganya. Siap menyerahkan hal yang mungkin kita anggap penting. Itu gengsi, materi, waktu, ya bahkan cita-cita kita bilang Tuhan, bahkan cita-cita saya pun saya rela untuk serahkan sama Tuhan, pakai hidup saya Tuhan. Maka saya percaya kita akan melihat, kita akan temukan mutiara tersebut dalam hidup kita dan itu berharga banget. Dan nilainya itu akan naik terus ya. Saham bisa naik, bisa turun Bapak Ibu ya. Tapi kalau barang mulia seperti mutiara itu ya harganya naik terus. Ya, barang seni itu nggak pernah turun ya. Apalagi semakin lama, semakin langka itu naik terus. Apalagi kerajaan Allah, kalau Anda memiliki kerajaan sorga dalam hidup saudara, pengenalan Tuhan dalam hidup kita, itu tidak akan membuat Anda turun, dia akan terus naik. Katakan amin. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Ya, kayaknya udah habis ya slide-nya. Nah saudara, saya kasih testimoni sedikit ya, supaya motivasi kalau Anda itu ikut Tuhan itu nggak akan dibuat Tuhan menyesal. Ya, saya ada 3 anak, yang paling besar baru lulus kuliah beberapa bulan lalu. Baru kerja hari ke-5 hari ini ya. Dia tiba di kota tempat dia bekerja Minggu tengah malam. Naik pesawat 6 jam mendarat, kemudian dijemput pakai Mercedes-Benz. Bilang, Pak aku dijemput pakai Mercy Pak. Keren Pak. Saya bilang itu hasil kerja kerasmu dan berkat Tuhan, nikmati. Dia diantar ke dormitorinya ya di samping pabriknya. Kemudian hari pertama jam 7 udah masuk kerja. Saya tanya gimana kendala kamu kerja, language barrier Pak. Supervisor ke atas bahasa Inggrisnya bagus, ke bawahnya harus pakai Mandarin Pak. Aku belepotan Pak, ya udah belajarlah terus ya. Nah saudara, anak-anak saya ajarkan, kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan angkat kamu tinggi-tinggi. Waktu kecil anak saya tanya, Pak kenapa saya harus baca Alkitab saya? Nah, waktu kelas 5 SD saya wisuda dia pagi-pagi. Tahu wisudanya? Dia habis baca pasal terakhir. Selesai, Pak selesai Pak. Berdiri kamu. Dia pegang Alkitab berdiri pagi-pagi. Kira-kira jam 6. Udah pakai seragam, dia sebelum pergi saya suruh baca Alkitab. Dia berdiri, Papa aneh-aneh aja. Saya foto pagi-pagi, saya wisuda. Selamat, kamu sudah menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena banyak orang Kristen hanya baca Alkitab Kejadian dan Wahyu. Beda enggak? Kalau Kejadian dan Wahyu berapa pasal? Berapa bab? Berapa buku? Cuma 2. Kalau Kejadian sampai Wahyu
66 kitab. Ya. Jadi saya wisuda, Pak buat apa saya baca Alkitab? Saya bilang gini, orang Yahudi adalah orang yang paling pintar di muka bumi. Dan kenapa mereka pintar? Karena mereka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kalau kamu mau pintar baca Alkitab, hidup dalam roh Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Waktu kecil dia gak ngerti. Tapi saya ajarkan kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik, dunia akan mengejar kamu. Tuhan akan mengirimkan semua yang baik dalam hidup kamu. Bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan yang menepati janjinya. Dan dari kecil saya melihat itu digenapi. Kelas 5 SD, saya wisuda, dia baca Alkitab selesai. Dari situ hidupnya progres. Dia ikut Olimpiade Fisika waktu SMP, juara komputer biologi, dia jago renang, atletik. Dia bisa main keyboard, nyanyi, ngedance, ketua OSIS, ketua pramuka. SMA-nya lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional 2 kali. Dia suka nulis essay sama buat film, ikut lomba buat film pendek juara nasional filmnya. Dia masuk teknik kimia ITB, skornya beda 0,01 dari yang tertinggi se-Indonesia. Semester 5 terpilih jadi kampus ambassador Unilever. Dia terpilih di semester 4 jadi mahasiswa proyek katalis, itu se-Asia cuma 120 mahasiswa proyek pelatihan yang latihnya para CEO perusahaan-perusahaan yang besar di Asia. Dia pegang radio ITB, sosmed ITB, dia supervisor dari semua event di ITB. Dia mentoring 4.000 mahasiswa, dia ikut lomba penelitian ilmiah tingkat nasional di ITS juara 1, di Unpad juara 2 teknik kimia. Dia ngedesain taman kota, dapat funding dari Pemkot, dan idenya komunitasnya terpilih jadi wakil dari komunitas internasional untuk buat konsep youth park seperti M-Block ya, post block. Jadi dia diminta datang oleh ownernya M-Block untuk tukar pikiran ke depannya seperti apa youth park di Indonesia. Dan dia ketemu banyak para pemilik-pemilik konsep anak muda. Dan bulan Mei lalu dia dapat invitation dari Prancis untuk belajar bahasa Prancis dan science class-nya, Sustainable Development. Satu-satunya wakil Indonesia, cuma 20 peserta dari 15 negara. Dia terbang, saya nggak punya duit, tapi dia bisa berangkat karena kemurahan Tuhan. Papa punya uang nggak? Nggak punya, tapi Papa punya Tuhan yang adalah sumber uang. Dan akhirnya dia dibayarin semuanya di sana. Waktu dia di Prancis, dia ditelepon sama direkturnya perusahaan semikonduktor terbesar di Taiwan untuk bekerja. Dia nggak ngelamar kerja, dia cuma masukin nama, dia ada job fair tentang semikonduktor, namanya dicari di LinkedIn, ditemukan, dan ditawari bekerja. 2 minggu lalu dia ditawarin scholarship dari Cambridge di UK, tapi syaratnya harus 6 minggu untuk stay di sana, sementara dia baru kerja. Nah apa yang ingin saya sampaikan saudara yang terkasih, kalau Anda dan saya cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan gak pernah berhutang. Alkitab itu dikenapi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kalian cari Tuhan, dunia akan cari kamu. Dunia akan kejar kamu. Kamu gak akan ngemis-ngemis sama dunia ini, tapi dunia akan ngemis-ngemis sama kamu. Karena kamu anaknya Tuhan. Dan itu digenapi Bapak Saudara. Ya, saya bilang, Pak aku pengen kuliah lagi. Berdoalah, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Nanti sekolah-sekolah terbaik akan cari kamu. Dan itu harus jadi pengalaman ya. Saya nggak mau kita itu jadi orang yang kata pendeta saya, Tuhan baik. Pertanyaan, kamu ngalamin nggak Tuhan baik? Kalau kita belum sering ngalamin, mari cari Tuhan sungguh-sungguh supaya kita ngalamin Tuhan itu baik. Amin. Bahkan sampai hari ini. Jadi hari Minggu saya enter ke pesawat ya, ke airport. Hari Jumatnya saya belum punya uang. Pak, belum nuker dolar Pak. Cuma tahan untuk seminggu. Saya bilang, anak saya, nak kamu tahu papa kamu hamba Tuhan kan? Iya. Kamu percaya sampai hari ini Tuhan pelihara kita? Iya. Tapi karena dia udah terlatih 22 tahun, dia cuma bilang, gak apa-apa kok Pak. Seminggu, yang penting kan dengan iman dulu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan seminggu ya cukuplah seminggu. Tapi malamnya sebelum besoknya berangkat hari Minggu Sabtu malam, tiba-tiba orang-orang yang enggak, saya pikir, Pastor Leo apa kabar? Udah mau berangkat ya, nih saya transfer ya untuk uang jajannya dia, teng. Dan saya nuker dolar Taiwan ya di airport. Pak ini more than enough. Sebenarnya saya bilang, ya Tuhan tuh baiknya luar biasa ya. Dia dapat pekerjaan, saya berdoa di Indonesia terjadi ya. Dia dapat gaji, bukan gaji. Uang pegangan sebesar 1 bulan gaji di minggu pertama.
untuk modal sebulan ke depan. Enak ya kalau kayak gitu ya. Bahkan saya tantang dia, jangan lupa perpuluhan ya. Iya Pak, jangan lupa kamu kasih persembahan ya. Iya Pak, saya ajarin terus. Dan tahu Tuhan baik, bahkan sebelum itu dilakukan. Minggu kedua Desember, dia udah, Pak aku udah buat form Pak. Buat apaan? Pengeluaranku Pak, ini untuk persembahan. Jadi udah buat sebelum terjadi. Waktu saya dengar dia ngomong kayak itu, Tuhan akan berkati kamu nak. Tahu, dia di email. Dikarenakan Anda akan tiba di tanggal 5 Januari, itu tahun 2025, maka Anda mendapat penyesuaian gaji kenaikan sebesar 20%. Belum kerja gajinya dinaikin 20%. Kira-kira mau? Mau? Ya, saya bilang, lu belum kerja aja udah naik gaji ya. Temennya ada yang duluan ke situ nyampe 2 bulan, nggak naik gajinya. Lu naik? Ya emailnya dapat, kok gua enggak? Saya bilang itu beda kemurahan Mot ya. Saya bilang anakku namanya Timothy, panggil Mot. Mot beda kemurahan. Pelajaran untuk setiap kita, jangan berhitung sama Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh cintai Tuhan. Tuhan itu enggak terlambat memberkati kita anak-anak ya. Mempromosikan Anda dan saya, keluarga kita. Nah saya berdoa firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, menginspirasi kita. Cari Tuhan, tidak akan mengecewakan kita. Tidak akan membuat kita rugi, tidak akan membuat Anda miskin, tidak akan membuat Anda itu turun. Sebaliknya naik dari satu kemuliaan pada kemuliaan lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh dengar firman-Mu. Biarlah kami mengerti bahwa kerajaan Allah sesuatu yang sangat penting dan prioritas dalam hidup kami. Dan bersyukur di tengah kesibukan kami siang ini, kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan Engkau yang membalaskan, Engkau yang menaruh dalam hati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kesadaran, kerinduan, komitmen, dan kesetiaan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami, dimateraikan oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, semua kita yang setuju, kita sudah diberkati Tuhan, katakan amin, amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Leo. Tuhan terus pakai Bapak Pak, dimanapun Bapak ditempatkan, keluarga Bapak, semua pelayanan diberkati Tuhan dan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Mau berkorban? Mau memberikan semuanya buat Tuhan dulu? Amin. Siap. Kita bermusuhan. Sebelum kita akhiri kebaktian ini, saya mau kasih tahu pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan tanggal 17 Januari kita akan kebaktian di tempat ini jam 12 siang dengan dilayani oleh Bapak Pendeta Lusindo Tobing. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya, yang di ruangan bisa di kotak persembahan dan yang di Zoom atau di ruangan juga bisa lewat BCA yang tercantum di depan atau yang di flyer yang sudah dibagikan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya undang berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Pak Pendeta nanti doa berkat dan doa syafaat ya Pak. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan Persembahanku, pakailah hidupku sebagai
Kita akan berdoa syafaat dulu sebelum kita akhiri dan terima doa berkat. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Sebentar kami akan akhiri persekutuan kami dan juga kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Pertama kami berdoa Tuhan untuk semua anak perusahaan di bawahnya, jajaran, manajemen, staf sampai yang terbawah. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, pengurapan Tuhan, biar apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Biarlah perusahaan menjadi perusahaan yang menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan, dari hati Tuhan, dari kasih Tuhan. Di tengah kegoncangan, di tengah banyak tantangan, kami percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang ditaruh dalam perusahaan ini Tuhan, menjadi saluran hikmat dan berkat Tuhan, membawa kehidupan di bagian manapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa juga dengan kesehatan, sukacita, hikmat Tuhan, dibuat berhasil juga apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk proses pemasaran hotel residen Sin Regis dan Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan. Kami percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang memanjatkan doanya, Engkau juga yang berkenan menjawab, menjadikan tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Orang senang bekerja di sini, orang bisa menikmati sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yaitu blessing, itu favor dari Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk para pemasar, Tuhan bisa memasarkan dan berhasil apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group Tuhan. Kami berdoa biarlah persekutuan ini Tuhan ada orang-orang yang dikuatkan, yang diteguhkan, yang diinspirasi. Berikan kesehatan untuk para pengurusnya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Sehingga sekali lagi ini menjadi sarana, wadah di mana Tuhan berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami berkati bangsa negara kami. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di tengah bangsa ini Tuhan. Memberkati Tuhan kota di mana kami ada dan tinggal. Tuhan biarlah kota menjadi kota yang sejahtera. Menjadi kota yang takut akan Tuhan orang-orangnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami yang sudah memberi waktu kami untuk beribadah. Kami percaya kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Karena kami sudah diperlengkapi. Kami sudah diimpartasi oleh kehidupan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Saudara yang terkasih, kita akan tutup ibadah ini. Kita akan kembali ke dalam pekerjaan kita. Dan kita mau bawa pulang berkat daripada Tuhan. Arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan pengurapan yang baru dari Roh yang Kudus kiranya menyertai hidup kita dari hari ini sampai Yesus yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap yang percaya, katakan amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Kita bersaat teduh. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih yang di Zoom. Untuk yang di ruangan kita akan berfoto bersama. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.